Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam masa pandemi Covid ini kita hanya dapat belajar melalui daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bulan Ramadan yang indah bagian kedua. Di kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu puasa, apa syarat-syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, maka kita akan melanjutkan materi tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian ya, yang pertama mengetahui tentang rukun puasa, yang kedua mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga mengetahui hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Sebelum dilanjutkan materi, anak-anak dapat absen terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah dengan tujuan bahwa kalian benar-benar memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Rukun puasa itu dapat diartikan sebagai hal yang harus dilakukan saat puasa. Berarti jika salah satu rukun puasa ini tidak dilakukan, maka puasanya menjadi tidak sah. Rukun puasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama niat. Niat di sini dapat diartikan sebagai menyengaja melakukan puasa. Jadi dia sudah sengaja kalau dia akan berpuasa, sudah niat. Niatnya gimana? Ingat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau puasa Ramadan, nawaitu shoma gotin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah itu niat puasa Ramadan. Jadi niat ini dilakukan kapan? Ya, dilakukan pada waktu malam hari ya. Sebelum terbit fajar. Ya, jadi boleh dilakukan pada saat malam hari, biasanya setelah sholat tarawih bersama-sama, terus niat puasa Ramadan, dan batas akhirnya itu sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa saja. Jadi di sini rukun puasa itu salah satunya itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Itu ya. Untuk soal yang pertama, tuliskan niat puasa Ramadan dengan huruf Arab. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum, dan mutah yang disengaja. Jadi, misalnya, kok tahu kalau dia puasa, kok lapar, tiba-tiba makan dengan sengaja, maka puasanya batal. Begitu juga dengan minum atau mutah. Mutah sengaja itu gimana maksudnya? Bisa saja, misalnya, kalian memasukkan jari ya, ke dalam mulut yang agak dalam, nanti kan pengen mutah pasti ya. Atau misalnya yang lebih jorok lagi ya, misalnya ada kotoran dipandang terus, dicium-cium saya muntah, nah itu juga batal puasanya ya, jangan dicontoh. Terus kalau tidak sengaja gimana?
Jadi kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Contohnya, ketika bangun tidur, dia lupa kalau puasa, haus terus minum. Nah itu puasanya tidak batal. Makan juga gitu. Habis 1 piring, habis 2 piring, kalau lupa tidak batal puasanya. Tapi misalnya baru habis setengah piring, tiba-tiba ingat, ya harus dikeluarkan yang ada di dalam mulut. Nah, yang sudah tertelan nggak usah, tapi yang masih di dalam mulut harus dikeluarkan. Nah, tidak boleh, aduh, aku haus ya, minum dulu nggak apa-apa. Nah, tidak, malah batal nanti. Ya, dibiarkan saja, sudah langsung dikeluarkan yang masih tersisa di mulut dan melanjutkan puasa lagi. Itu tidak batal. Selanjutnya, haid atau nifas. Nah, ini berlaku hanya khusus perempuan. Haid itu merupakan tanda-tanda seorang perempuan itu sudah dewasa. Kalau nifas itu keadaan seseorang setelah melahirkan. Selanjutnya, murtad. Murtad ini diartikan sebagai keluar agama Islam. Selanjutnya lagi, yang keempat, hilang akal. Hilang akal ini dapat bermacam-macam. Misalnya dia itu hilang akal atau gila. Jadi orang gila itu ketika dia selesai puasa terus kok jadi gila, maka puasanya batal. Dan di sini orang gila ini tidak diwajibkan berpuasa. Jadi kalau orang gila ini nggak puasa ya tidak berdosa. Ada yang mau nggak? Yang jangan ya. Enak-enak yang enggak. Ya. Namanya orang gila itu nggak enak. Jadi ini untuk soal yang kedua. Apakah arti dari nifas? Soal yang ketiga. Apakah arti dari murtad? Selanjutnya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Maksudnya gimana? Kita dapat pahala, tapi seakan-akan pahala kita tidak kita dapatkan. Ketika kita puasa ada pahalanya, tapi besok ketika di akhirat kok dikeluarkan tidak dapat pahala sama sekali. Itu merupakan berarti apa? Pahala kita sudah rusak. Hal apa saja? Berbuat tercela. Contohnya, berkelahi, mencuri, terus mengingkari janji, marah-marah, itu dapat merusak pahala puasa. Jadi namanya berkelahi, mencuri itu tidak batal puasanya tapi merusak pahala puasa. Jadi orang yang berpuasa tidak akan mendapat pahala, bisa-bisa seperti itu. Terus yang kedua, berbicara yang tercela atau kotor. Misalnya berbicara bohong. Nah, ini dapat merusak pahala puasa. Selain itu, berbicara kotor, suka apa bahasa Jawa itu musuh-musuh. Nah, itu nggak boleh ya. Terus memfitnah orang lain, gibah atau ngerasani itu juga dilarang. Karena apa? Dapat merusak pahala puasa. Yang ketiga, melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya, ya, melihat film-film porno, nah itu nanti dapat merusak pahala puasa. Bahkan bisa-bisa tidak akan mendapat pahala sama sekali. Soal yang keempat, sebutkan contoh perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Soal nomor 5. Apakah arti dari rukun puasa? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.